Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil imani wal islam wa hiya a'zamun ni'am. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad dini kullihi walau karihal musyrikun. Wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'uts rahmatan lil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul aliyyul azim. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat Masjid Jami' Darun Naim rahimakumullah. Puji serta syukur selalu dan senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang selalu dan senantiasa tidak henti-hentinya mencurahkan kepada kita dengan berbagai macam nikmat-nikmat dan karunia-Nya, terutama nikmat iman, nikmat Islam, nikmat panjang umur dalam keadaan sehat walafiat, dan dengan berkat taufik dan hidayah-Nya lah sehingga dapatlah pada kesempatan siang hari yang mulia ini, di hari Jumat yang mulia ini, kita dapat duduk bersimpuh di tempat yang mulia ini dalam rangka melaksanakan salah satu tugas dan kewajiban kita sebagai seorang muslim, yakni kewajiban melaksanakan sholatul Jum'ah. Mudah-mudahan semua ibadah-ibadah kita akan senantiasa diterima dan dikabul oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin, amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mudah-mudahan kelak di yaumil kiamah nanti kita bersama-sama akan mendapatkan syafaatnya. Amin, amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat Masjid Jami' Darun Naim rahimakumullah. Dalam kesempatan ini kita baru saja memasuki tahun baru, tahun 2023 miladiyah. Nah, oleh karena itu marilah dalam kita memasuki tahun yang baru ini kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita tingkatkan semangat kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita tingkatkan semangat kita untuk melaksanakan amal-amal soleh. Kita tingkatkan semangat kita untuk membaca Al-Quran. Kita tingkatkan semangat kita untuk berzikir. Kita tingkatkan semangat kita untuk membaca salawat kepada Rasulullah SAW dan yang lain-lain sebagainya. Sabda Rasulullah SAW, "Man kana yaumuhu khairan min amsi fahuwa rabih, wa man kana yaumuhu mithlu amsi fahuwa maghbunun, wa man kana yaumuhu syarran min amsi fahuwa mal'unun." Barang siapa yang ibadahnya, amal-amal solehnya, perbuatan-perbuatan baiknya tahun ini lebih baik daripada tahun yang kemarin, itu adalah orang-orang yang robih, orang-orang yang beruntung, orang-orang yang selamat, orang-orang yang berbahagia. Dan orang-orang yang perbuatan baiknya,
amal-amal solehnya sama saja tahun ini dengan tahun yang lalu, maka dia masih termasuk orang yang rugi. Dan sebaliknya, orang-orang yang perbuatannya, tindak laku dan perbuatannya, ucapannya lebih buruk daripada tahun yang lalu, maka dia termasuk orang yang mendapatkan laknat dari Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat Masjid Darun Naim rahimakumullah. Nah, tentunya kita semua berharap, menginginkan, mendambakan, mengharap-harapkan kita termasuk orang yang robih, termasuk orang yang beruntung, termasuk orang yang selamat fid din wa dunya wal akhirah. Untuk itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memberikan petunjuk, telah memberikan arahan, telah memberikan bimbingan kepada kita agar kita bisa termasuk orang-orang yang robih, orang-orang yang selamat. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, alamatus sa'adah arba'atun. Ada 4 tanda, ada 4 ciri-ciri bagi orang-orang yang mendapatkan robih, bagi orang-orang yang mendapatkan keberuntungan, orang-orang yang mendapatkan keselamatan fid din wa dunya wal akhirah. Yang pertama, zikruz zunubil madiyah. Ia senantiasa ingat akan perbuatan-perbuatan dosa, akan perbuatan-perbuatan salah, akan perbuatan-perbuatan maksiat, baik karena melanggar larangan-larangan agama ataupun karena meninggalkan kewajiban-kewajiban agama. Dan setelah dia ingat, tentunya harus diiringi dengan segera memohon ampun, bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab agama mengajarkan kepada kita untuk mempunyai sifat ta'jilut taubah, untuk segera bertobat, jangan ditunda-tunda. Kenapa? Karena yang namanya ajal kita tidak tahu datangnya. Hari ini kita melaksanakan sholat Jumat, tidak ada jaminan nanti kita bisa melakukan sholat asar. Kita melaksanakan sholat asar, tidak ada jaminan nanti kita dapat melaksanakan sholat maghrib. Nah, oleh karena itu, mari kita segera, kalau kita merasa mempunyai dosa-dosa yang besar, maka segera kita bertobat dengan taubatan nasuha. Begitupun kalau kita merasa banyak membuat dosa-dosa kecil, kita iringi dengan memperbanyak beristighfar, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Atau kita telah merasa telah banyak berbuat zalim, telah banyak berbuat aniaya, telah banyak membuat fitnah kepada saudara kita sama muslim, hendaklah kita datangi, kita minta maaf dan kita minta ridho kepadanya. Sebab Allah tidak akan mengampuni kalau berurusan dengan hakul damin, kalau kita belum secara langsung minta maaf dan ridho kepada orang yang telah kita berbuat zalim, berbuat fitnah, berbuat salah kepadanya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Yang kedua, sifat atau ciri-ciri orang yang robih, nisyanul hasanatil madiyah. Dia melupakan perbuatan-perbuatan baik, amal-amal ibadah yang sudah ia lakukan, sehingga timbul rasa ikhlasnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena segala perbuatan yang baik, amal-amal yang baik baru ada nilainya kalau didasari dari ikhlas semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Sebanyak apapun kebaikan yang kita lakukan, sebanyak apapun amal-amal soleh yang kita berbuat, tapi kalau tidak diiringi dengan ikhlas semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala, maka tidak akan bernilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan sebaliknya, sekecil apapun kebaikan yang kita lakukan, sekecil apapun amal-amal soleh yang kita perbuat, sedikit apapun perbuatan baik yang kita lakukan, tapi kalau didasari dengan ikhlas semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala, maka akan mendapatkan nilai yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Firman Allah dalam Al-Qur'an, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-din hunafa." Dan tidaklah mereka diperintah kecuali untuk senantiasa mengabdi, beribadah kepada Allah dengan tulus ikhlas dan beragama dengan lurus. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah.
Kemudian ciri yang ketiga, wa nazarahu ila man fawqahu fiddin. Senantiasa memandang, melihat, mencontoh kepada orang-orang yang rajin dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tekun dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, semangat dalam berbuat ihsan, semangat dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang lain dengan kesibukannya yang begitu luar biasa, tapi masih bisa mengatur waktunya untuk bisa membaca Al-Quran, maka saya pun harus bisa membaca Al-Quran. Kenapa? Membaca Al-Quran itu pahalanya sungguh sangat luar biasa. Satu huruf dibalas dengan 10 kebaikan. Bahkan kalau di dalam sholat, satu huruf dibalas dengan 100 kebaikan. Kalau orang lain bisa memanfaatkan untuk banyak berzikir, maka saya pun harus bisa memanfaatkan waktu untuk banyak berzikir. Kalau orang lain bisa memanfaatkan waktunya untuk banyak bersalawat, maka saya pun harus bisa memanfaatkan waktu saya untuk banyak bersalawat. Kalau orang lain bisa melaksanakan sholat secara berjamaah, maka saya pun harus bisa melaksanakan sholat fardu yang 5 waktu dengan secara berjamaah. Kenapa? Karena sholat sendiri dibandingkan dengan sholat kita berjamaah sungguh sangat jauh sekali perbedaannya. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Sholatul jama'ati afdalu min sholatil fazzi bi sab'in wa isrina darajah." Sholat yang dilaksanakan secara berjamaah lebih utama dibandingkan dengan sholat secara munfarid atau sendiri, adalah dengan kelebihan 27 kali lipat. Di dalam hadis yang lain, Rasulullah SAW bersabda, "Man shallal isya'a bi jama'atin faka'annama qamal lail nisfahu, wa man shallas subha bi jama'atin faka'annama qamal lail kullahu." Barang siapa yang melaksanakan sholat isya secara berjamaah, maka seolah-olah dia telah bangun beribadah selama setengah malam. Dan barang siapa yang melaksanakan sholat subuh secara berjamaah, maka seolah-olah dia telah bangun beribadah selama sepanjang malam. Ini tentunya merupakan satu kelebihan, keutamaan yang sangat luar biasa. Di dalam satu riwayat diceritakan ada seorang sahabat yang dengan tidak sengaja dia tertinggal sholat berjamaah. Ketika dia datang ke masjid, ternyata jamaah sudah melaksanakan sholat jamaahnya. Kemudian orang ini mencari masjid yang lain, barangkali ada yang belum melaksanakan sholat berjamaah. Ternyata setelah sampai masjid itu juga sudah dilaksanakan sholat berjamaah. Dicari lagi tempat masjid yang lain, di tempat yang lain pun sudah selesai melaksanakan sholat berjamaah. Kemudian sahabat ini pulang ke rumahnya dengan perasaan yang begitu menyesal, dengan perasaan yang begitu sedih, dengan perasaan yang begitu merasa rugi. Kemudian dia pulang ke rumah. Lalu apa yang dia lakukan di rumah? Untuk mengurangi rasa kesedihannya, untuk mengurangi rasa kerugiannya, lalu dia melaksanakan sholat secara munfarid sebanyak 27 kali sholat. Coba kita bayangkan, sampai begitunya penyesalan seorang sahabat ketika tidak sempat untuk melaksanakan sholat berjamaah, lalu diganti untuk kerugian tersebut dilaksanakan sholat secara munfarid di rumah sebanyak 27 kali sholat. Lalu bagaimanakah dengan kita? Pernahkah kita menyesal ketika kita tidak sengaja melaksanakan ketinggalan sholat berjamaah? Bahkan barangkali memang sengaja kita tidak melaksanakan sholat secara berjamaah dengan alasan capek, dengan alasan malas dan lain sebagainya. Ketika diajak untuk melaksanakan sholat berjamaah, apa katanya? Besok ada lagi sholat maghrib, besok ada lagi sholat isya, besok ada lagi sholat subuh, begitu yang seterusnya. Nah, kalau sahabat satu kali saja
ketinggalan sholat berjamaah begitu menyesalnya. Lalu bagaimana dengan kita? Oleh karena itu marilah dengan kita memasuki tahun baru ini, kita rubah sikap dan sifat kita. Kalau selama ini kita merasa malas untuk melaksanakan sholat berjamaah, padahal sudah jelas-jelas begitu manfaatnya, begitu luar biasa ganjarannya, begitu luar biasa keutamaannya. Mari mulai tahun ini, mulai hari ini, kita tanamkan di dalam hati kita, walau bagaimanapun saya harus dapat melaksanakan sholat secara berjamaah. Jangan sampai menyesal di akhirat nanti, karena ada kesempatan untuk kita meraih pahala yang begitu luar biasa, justru kita abaikan begitu saja, justru kita biarkan berlalu begitu saja. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Nah, mari sekali lagi kita tanamkan dalam hati kita di tahun baru ini, untuk kiranya kita bisa mengambil keutamaan-keutamaan dengan sebaik-baiknya yang akan kita jadikan sebagai bekal buat di akhirat nanti. Nah, kemudian yang terakhir, wa nazarahu ila man dunahu fid dunya. Senantiasa memandang, melihat kepada orang dalam masalah dunia, dalam masalah materi, kepada orang yang rendah daripada kita. Kalau kita punya uang 100.000 rupiah, kita lihat kepada orang yang punya uang 50.000 rupiah. Kalau kita punya uang 50.000 rupiah, kita lihat pada orang yang punya uang 25.000 rupiah. Kalau kita punya uang 25 rupiah, kita lihat kepada orang yang punya uang 10.000, dan begitu terus-terusnya. Kalau kita merasa susah, masih banyak orang yang lebih susah daripada kita. Kalau kita merasa sengsara, masih banyak orang yang lebih sengsara daripada kita. Kalau kita merasa miskin, masih jauh lebih banyak orang yang lebih miskin daripada kita. Oleh karena itu marilah kita terima apa yang sudah ditentukan oleh Allah. Nah, kalau kita mensyukuri apa yang sudah diberikan oleh Allah, ini kita termasuk adalah orang-orang yang senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan kita melihat kepada orang yang lebih rendah, lebih susah, lebih miskin daripada kita, sehingga timbul rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, mudah-mudahan kita bisa memiliki 4 sifat ini. Yang pertama, kita ingat-ingat dosa kita dan kita barengi dengan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Perbuatan-perbuatan baik, amal sedekah yang sudah kita infakkan, jangan diingat-ingat lagi, jangan disebut-sebut lagi, jangan dibicarakan kepada orang lain, sehingga nanti barangkali hilang rasa ikhlasnya. Dan yang ketiga, kita senantiasa melihat, mencontoh kepada orang yang lebih tekun, lebih rajin, lebih bersemangat untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan terakhir, kita senantiasa melihat orang yang lebih rendah daripada kita dalam masalah materi, dalam masalah harta, sehingga timbul rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa anfiqu fi sabilillah wa la tulqu bi aidikum ila tahluka wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin. Barakallahu li wa lakum Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatan innahu sami'un alim. Aqulu qawli hadza wa sallallahu wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.